Assalamualaikum. Hai guys semuanya, apa kabar? Selalu dukung my YouTube channelku Cesipo agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru. Bantu dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk kelas 8 SMP KBP Pendopo, apa kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap semangat walaupun masih dalam kondisi daring untuk belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Jessica Stella di mata pelajaran IPS dan pemberian materi daring pada hari ini. Materi kita hari ini berjudul Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini mengenai alat pembayaran antara negara atau devisa. Silakan kalian buka buku LKS-nya, tolong perhatikan dan nonton video ini sampai habis. Materi yang akan kita pelajari itu mengenai devisa ada 5 bagian. Yang pertama mengenai pengertian devisa, yang kedua mengenai macam-macam devisa, yang ketiga fungsi devisa, yang keempat sumber perolehan devisa, yang kelima manfaat dari devisa. Oke, yang pertama itu akan kita bahas yaitu pengertian dari devisa. Yang mana pengertian dari devisa itu adalah semua alat pembayaran yang diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran atau alat pembayaran luar negeri. Ini jika kita pergi ke luar negeri ya. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata di devisa ini ada 4 macam wujudnya. Nah, akan kita pelajari. Yang pertama mengenai valuta asing atau mata uang asing, sedangkan yang kedua yaitu wesel asing, yang ketiga emas, dan yang keempat piutang atau tagihan di luar negeri. Yang kedua, ini mengenai macam-macam dari devisa. Itu terdiri dari 2 bagian saja. Yang pertama mengenai devisa umum, yang kedua devisa kredit. Kalau devisa umum, pengertiannya adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penyelenggaraan jasa luar negeri, wesel asing, dan lainnya selain dari kredit luar negeri. Sedangkan devisa kredit yaitu devisa yang diperoleh dari hutang luar negeri. Itu perbedaannya. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, itu adalah fungsi devisa. Ternyata fungsi devisa ini ada 2. Yang pertama, sebagai alat pembayaran luar negeri atau alat negara atau ekspor dan impor. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Yang keempat adalah sumber perolehan devisa, yang mana terdiri dari 6 bagian. Yang pertama mengenai hasil ekspor barang-barang. Yang kedua, ekspor jasa atau penyelenggaraan jasa. Yang ketiga, kunjungan wisatawan mancanegara.
Yang keempat, hadiah atau grant dan bantuan luar negeri. Yang kelima, kredit atau pinjaman dari luar negeri. Yang keenam, kiriman uang asing dari orang-orang Indonesia ke atau di luar negeri kepada keluarga di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang bekerja di luar negeri, misalnya sudah gajian, pengen mengirim uangnya ke keluarganya, ini maksudnya dari yang nomor 6 ini. Yang kelima atau terakhir pembahasan kita hari ini yaitu mengenai manfaat dari devisa. Manfaat dari devisa ini ada 5 bagian. Yang pertama, untuk membayar impor barang, ya. Yang kedua, membiayai kedutaan dan konsultan di luar negeri. Sedangkan yang ketiga, untuk membiayai perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. Yang keempat, untuk membiayai pengiriman misi kesenian dari kontingen olahraga ke luar negeri. Sedangkan yang terakhir, untuk memperoleh jasa dari luar negeri dan untuk biaya pengiriman pemuda-pemuda yang belajar di luar negeri. Ini manfaat dari devisa. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi devisa ini. Nah, ini ada tugas untuk kalian, silakan baca dengan seksama, dengan jelas, atau misalkan kurang jelas, dibuka kembali slide ini, apa tugasnya, dan segera kirimkan berdasarkan informasi yang ada di video ini. Silakan kalian baca, karena setiap kelas itu berbeda-beda tugasnya apa. Selamat menonton, menyimak, dan memperhatikan secara jelas. Dan jangan lupa untuk kirimkan tugas ini segera. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tidak bosan-bosan untuk menyaksikan video pembelajaran dari Ibu walaupun masih banyak kekurangannya, dan Ibu selalu berusaha untuk belajar membuat video ini semenarik mungkin. Semoga kalian suka. Kita sama-sama belajar, tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan segera kumpulkan tugas-tugas kalian yang belum kalian kumpulkan jika ingin nilai. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih. Dan sampai jumpa di lain waktu di video pembelajaran lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.